Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu bi umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, kembali bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkannya kita di satu baitun min buyutillah, di satu rumah daripada rumah-rumahnya Allah, di mana Nabi kita mengkhabarkan siapa yang mengunjungi rumahnya Allah lalu mereka mendaras Al-Quran, termasuk mengkaji ilmu-ilmu syariah, maka Allah akan kirimkan kepada mereka para malaikat yang mengelilingi mereka, melindungi mereka, menjaga mereka dari gangguan syaitan yang terkutuk. Jadi hakikatnya kita ini sedang dilindungi, dijaga oleh para malaikat, makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat, disebabkan kita hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan hadir di majelis ini qabul hajat kita baik dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan senantiasa disehatkan badan kita, dibersihkan hati kita dari macam-macam penyakit hati, yang sakit badannya daripada para santri, orang tua kita, mudah-mudahan berataan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabil khusus kita kirimkan bacaan suratul Fatihah kepada mu'alif adzal kitab, yakni Al-Imam Muhyiddin Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, dan seluruh guru-guru kita, siapapun yang berjasa pada kita. Mudah-mudahan yang sudah meninggal dilapangkan kuburnya, dijadikan raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihatin wa nafi'atin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam hari ini insyaallah kita melanjutkan pembacaan hadis Arba'in An-Nawawiyah, yakni 42 hadis Nabi yang dihimpun, yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Ujar Nabi SAW, man hafidha ala ummati, siapa dari umatku yang menjaga, menghafal, memahami, mengkaji arba'ina hadisan, 40 hadis, maka nanti pada hari kiamat ba'athahullahu yaumal qiyamati aliman faqihan, nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang alim lagi faqih. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Tanpa terasa kita sudah memasuki hadis yang ke-38. 38. Artinya 39, 40, 41, 42, 4 pertemuan lagi, kurang lebih 2 bulan berarti lah. 2 bulan lagi khataman kita. Kira-kira habis hari raya Jawa Bang, para kekuasaan sudah. Amun hendak dihatamakan pas puasaan bagus juga. Nah, baik kita hatamakan karena pas puasaan lah. Jadi mah tuh kita syukuran. Tapi jangan syukurannya siang. Batal kita berataan.
Nah, di hadis ke-38 Bismillahirrahmanirrahim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi sahabat Nabi yang laqab Sidin atau kunyah Sidin Abu Hurairah. Karena saking sayangnya Sidin lawan kucing. Sidin berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita, Innallaha ta'ala qala. Jadi ini hadis qudsi. Disebut hadis qudsi karena disandarkan kepada zat yang maha suci, yakni Allah Subhanahu wa taala. Qudus. Innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah taala berfirman, man a'adali waliyan. Siapa yang memusuhi waliku. Dalam lafaz lain itu disebutkan man ahana li waliyan. Siapa yang menghinakan waliku. Dalam riwayat lain disebutkan man adzalla li waliyan. Siapa yang menghinakan waliku. Dalam riwayat lain disebutkan man adzali waliyan. Siapa yang menyakiti waliku. Walinya Allah. Siapa walinya Allah? Ada dua pendapat. Pertama, pendapat yang disampaikan oleh Imam Nawawi di syarahnya ini, yakni setiap mukmin, orang yang beriman kepada Allah, orang yang tidak menyekutukan Allah, itu termasuk waliyun min auliyaillah. Kita ini berataan wali Allah berarti. Amin. Nyata wali santri lah kuitan kita. Di situ ada tuh di kitab Al-muradu huna bil wali al-mu'min. Yang dimaksud di sini dengan wali adalah orang beriman. Ujar Imam Nawawi. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Sesungguhnya Allah itu menjadi wali, menjadi penolong orang-orang yang beriman. Nah, ini kena disebut dengan wilayatul ammah, kewalian yang sifatnya umum. Jadi orang-orang beriman, orang yang tidak menyekutukan Allah, orang yang di hati dan lisannya la ilaha illallah, maka dia auliyaullah, walinya Allah. Nah, hanya saja ada juga wali yang khusus, wilayatul khassah. Siapa mereka? Huwal arifu bima yajibu lillahi wa ma yajuzu wa ma yastahilu. Wali khusus itu adalah wali yang mereka itu arif, ma'rifat dengan apa? Ya, sifat-sifat, zat, asma yang wajib bagi Allah, terutama sifat. Makanya ada sifat wajib bagi Allah. Ada berapa? 20. Makanya ada sifat 20. Kemudian wa ma yajuz, sifat yang boleh bagi Allah. Jaiz, harus, jar guru-guru bahari. Harus bermakna jaiz atau boleh. Ada berapa? Ada? 1. Alhamdulillah. Udah akan sifat 20 menang wajib. Lalu ada yang mustahil, yakni lawan daripada yang wajib. Jika Allah itu qadir, nah maha mampu, berarti Allah itu kadang mungkin lemah. Allah itu alim, berarti Allah itu kadang mungkin jahil, tidak tahu, kada tahu. Nah, itu ada berapa? 20 ya. Jadi lawan yang wajib, ya sifat mustahil bagi Allah itu juga ada 20. Jadi orang yang ma'rifat kepada Allah, tahu mana yang wajib daripada sifat Allah, mana yang boleh, mana yang mustahil, berarti dia wali Allah. Wal muwadhibu 'ala ta'ati,
wal mujtanibu lil ma'asi. Nah, yang kedua tadi itu soal tauhid. Yang kedua, wali Allah itu senantiasa taat kepada Allah, menjauhi maksiat kepada Allah. Di kitab ini dipadahkan kalaupun inya maksiat, inya segera bertobat. Kadang melambat-lambatkan bertobat. Apa ukuran segera bertobat tuh? 6 jam. Menurut hitungan jam kita, sa'atul falakiyah di kitab dipadahkan. Inya bertobat. Nah, jadi pinanya kita ini ada potensi Bang jadi wali. Iyalah. Ada kemungkinan Bang pinanya kita ini jadi wali. Iyalah. Yang pertama tadi ma'rifat, yang kedua taat, yang ketiga kada maksiat. Kalaupun inya maksiat, Allah ilhamkan kepada dia untuk menyegerakan bertaubat. Fauran, segeranya, kada berlambat-lambat. Oh tahu ulun tadi salah, segeranya minta maaf lawan Allah. Merasanya salah lawan makhluk, lawan manusia, segeranya minta maaf. Tadi ceramah Isra Mi'raj di SMP 35 Banjarmasin. Ketemu lawan perguruan Abuya Bahri waktu SMP. Kita sudah kada ingat, rupanya sedih ingat benar. Dulu Jersidin Guru Wahyudi ini suah menyampaikan saran, tapi pinanya agak sedikit kita aja sih. Tapi lalu sejam kemudian datang ke ruang guru minta maaf karena merasa salah. Padahal yang disampaikan tuh bujur Jersidin. Tapi karena Sidin mungkin dianggap terlalu kritis kah bahasa karena ini lawan perguruan, meskipun bujur yang disampaikan, minta maaf Sidin. Sidin mengisahkan, kita kada ingat sudah kisah itu. Perguruan mengisahkan. Jadi kalaupun inya bermaksiat, inya segera bertobat, kada berlambat-lambat. Kemudian yang keselanjutnya ciri wilayatul khassah, yakni al-mu'ridu anit tawaghuli fil ladzatil mubahah. Dia menjauhi dari terlalu asyik, terlalu dalam karamian lawan kelezatan yang sifatnya mubah. Ya Allah ya. Asikan scroll video yang kada ada manfaatnya, kada kau jadi wali gitu. Kada kau jadi wali. Apa yang dinasihatkan oleh Ananda Hafiz Ar-Rasyid semalam tuh, hari Kamis tuh. Makjelb bener tuh. Wajar orang wah ini makjelb. Sidin mengutip kaulnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ujar Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, orang yang menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat bahayanya daripada orang yang meninggal dunia. Kalau orang meninggal dunia, dia hanya terputus dengan dunia. Tapi orang yang menyia-nyiakan waktu, dia bisa terputus dengan Allah dan terputus dengan akhirat. Nah, Buya terus terang merenung benar. Kalimat itu mengena benar je. Nah, jadi mun pian bulik, pindah hendak asikan lawan handphone, lawan HP, hal-hal yang anfaidah. Ingat tuh kalamnya, kaulnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Namun keasikan nang itu hal-hal yang mubah. Nah, keasikan kada kau jadi wali kita. Apa itu yang mubah? Katawassu'i fil ladzizil ma'kal wal masyarib wal malabis daiman. Terlalu asik dengan kelezatan makanan, minuman, pakaian. Nah, mun gitu kada kawa jadi wali. Aur gawiannya mencari makanan yang nyaman ya hari-hari. Gawiannya shopping, dia terus mencari baju nang hanyar. Gawiannya mengganti HP, jauh keluar nang hanyar. Mubah, diisi duit banyak aja mubah. Tapi bagi seorang waliyun min auliyaillah itu kada pantas. Akhirnya kada kau jadi walinya. Nah, jadi wala. Kada jadi wali tapi jadi wala. Tersalah i'rab. Harusnya majrur terbaca mansub terbaca fathah. Nah, itu wali.
Kalau orang itu diangkat pada derajat wali, nah baik wali yang tadi, yang wilayatul ammah maupun wilayatul khassah. Nah ini ada sebuting sebelum lanjut. Ada seorang waliun min auliyaillah ngaran Sidin Abu Yazid Al-Bustami. Terkenal di zaman Sidin ada orang dianggap wali karena kawatarabang. Wah, kawatarabang. Kada pesawat kada, mun weh ini wali berataan kau naik pesawat. Ada juga di Eropa tuh ini ditemukan alat pakai model superjet gitu terbang sorangan. Ada alatnya. Dulu kada ada alat-alat itu, ada nang kawatarabang. Akhirnya Abu Yazid Al-Bustami mendatangi orang ini. Mendatangi karena hendak mengambil apa tadi? Barakat dari karomah orang yang dianggap wali ini. Pas ke masjid ternyata orang ini meludah arahnya ke arah kiblat, ke arah sana. Di masjid apa pula? Akhirnya Sidin membawai murid-murid Sidin, belikannya kita sudah belikan. Bahasa Banjar tuh, karena mungkin wali kayak ini. Nah, jadi ciri wali itu adalah inya taat lawan syariat, termasuk menjaga adab. Meludah tuh ada adabnya, membuang ludah tuh ada adabnya. Jangan diludahkan ke arah kiblat. Meskipun kita kada di dalam masjid, di lapangan kah? Lihat mana arah kiblat. Apalagi meludah ke muka kawan. Parah lagi itu udah serwala. Atau meludah ke udara, meludah. Ini tak boleh ke muka seorang. Su'ul adab. Nah gitu naklah. Jadi di antara ciri wali itu adalah dia muwazib tadi itu, senantiasa muwazibu ala taat, senantiasa taat, wal mujtanibu lil ma'asi, menjauhi maksiat. Nah, kalau orang itu sudah mendapat makom wali, ternyata ada orang yang menyakitiinya, memusuhiinya, menghinakan inya. Ujar Nabi tadi dalam sejumlah riwayat, faqad adzantuhu bil harbi. Maka ujar Allah Ta'ala, sungguh aku telah mengumumkan pada orang yang memusuhi waliku tadi. Mengumumkan apa? Mengumumkan perang. Jadi hati-hati Bian, kalau di antara kita ini ada yang jadi wali. Di kitab Tazkiratus Sami itu, kewalian itu termasuk perkara yang disembunyikan oleh Allah. Orangnya biasa aja, nah, tapi Allah angkat inya ke derajat wali. Ya, makanya jangan tapi hendak menyakiti kawan. Kalau wilayatul ammah tadi kan berataan mukmin, berarti kada boleh disakiti. Karena kalau disakiti Allah yang langsung turun tangan. Apalagi lawan wali murid, wali asrama. Nah Ustadz Bahra ini nyata dah wali asrama. Nah jangan pindah hendak menyakiti sidin. Kalau Allah yang faqad adzantuhu bil harbi, Allah langsung yang turun tangan. Kira-kira bisa menangkah kita melawani Allah Ta'ala? Ada harapan menang kada? Hah? Ada harapan menang kada? Kada ada, mustahil. Hal yang mustahil. Atau hil yang mustahil. Diperangi Allah kada mungkin kita bisa menang. Nah itulah. Lalu ujar Allah Ta'ala, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah hambaku itu taqarraba, ya taqarrabu, taqarruban, ya mendekat, ilayya kepadaku bi syai'in dengan sesuatu, yang sesuatu itu ahabba ilayya lebih aku cintai daripada mimmaftaratu alaihi, daripada apa-apa yang aku fardukan kepada dia. Jadi yang Allah fardukan itu adalah perkara yang paling manjur, paling harat, paling hebat, paling dahsyat untuk taqarrub kepada Allah. Ini perlu ditegaskan, jangan terpaling. Mendahulukan yang sunnah, mengakhirkan yang wajib, itu terpaling ngarannya. Amun ada orang sibuk dengan yang wajib,
Lalu kada tegawi yang sunnah itu masih dimaafkan, dimakzur lah. Tapi kalau orang itu sibuk dengan yang sunnah lalu melalaikan yang wajib, itu ngarannya maghrur. Apa tadi? Maghrur. Kalau sibuk menggawi yang wajib lalu kada tegawi yang sunnah, itu ngarannya apa tadi? Ma'dzur. Tapi kalau sibuk menggawi yang sunnah, tertinggal yang wajib, ngarannya apa? Maghrur. Ma'dzur itu artinya dimaafkan. Ini ada uzur, yakni menggawi yang wajib. Tapi kalau maghrur artinya tertipu. Tertipu dengan yang sunnah. Makanya berkata sebagian ulama, man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'dzurun. Siapa yang kefarduan itu menyibukkan dia dari mengerjakan yang sunnah, maka dia ma'dzur. Dia mendapatkan keuzuran, dimaafkan. Dakwah misalkan sampai malam, mengisi maulid, mengisi Isra Mi'raj jam 10, jam 1, jam 2, jam 12 hanya sampai rumah ngantuk, akhirnya kada tekawi tahajud, bahkan mungkin kada tegawi qobliyah subuh. Ma'dzur, sedikit guringnya karena uyuh dakwah. Itu ma'dzur, dimaklumi. Nah, tapi kalau semalaman baca sholawat, akhirnya subuh lewat, apa ngarannya? Maghrur. Wa man syaghalahu naflu anil fardi fahuwa maghrur. Siapa yang kesunnahan, perkara yang nafilah itu menyibukkan dia, melalaikan dia dari melakukan yang fardu, maka dia tertipu. Nah, di kitab antum itu disebutkan ja'a fil hadis, ujar Imam Nawawi. Jadi fihi dalilun ala anna fi'lal faridati afdalu minan nawafil. Di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya melakukan yang fardu itu lebih utama daripada mengerjakan yang sunnah. Wa jaa fil hadis, dan datang dalam hadis, disebutkan dalam hadis, anna thawabal faridati yafdulu ala thawabin nafilati bi 70 marratan. Bahwasanya pahala orang yang melakukan kefarduan itu lebih utama dari pahala melakukan yang sunnah sebanyak berapa? Berapa? 70. Berapa? 70. Nah, di kitab ini dipadahkan 70. Di kitab Jawahir ini 70 juga. Kalau di kitab Muraqil Ubudiyah, Syekh Nawawi Al-Bantani sebutkan 700. Nah, wallahu taala alam bisawab. Tapi seorang waliullah, ciri waliullah tadi artinya yang pertama ingin menggawi yang fardu. Waliullah selanjutnya wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Hambaku itu la yazalu, senantiasa terus menerus yataqarrabu ilayya, mendekat kepadaku, bin nawafil, dengan menambahkan dengan perkara yang sunnah-sunnah. Nawafil jamak dari nafilah. Boleh disebut nawafil, boleh disebut mustahab, boleh disebut mandub, bisa disebut sunnah. Nah, yang umum itu sunnah. Kalau perkara ibadah disebut nafilah, jamaknya nawafil. Nah, itu istilah dalam ilmu usul fikih. Hatta uhibbahu, sampai kemudian aku mencintainya. Apa yang dimaksud dengan mencintainya di sejumlah kitab dipadahkan, yakni Allah ridha dan Allah memberikan pahala yang besar kepadanya. Itu maksud Allah mencintainya. Ada satu riwayat di sini sebutkan, jika Allah itu cinta dengan seorang hamba, maka kemudian dia berkata kepada malaikat, wahai malaikat, innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan ya da'a Jibrila. Jika Allah itu cinta lawan seorang hamba, dipanggil tuh Jibril. Faqal, kemudian Allah berfirman, inni uhibbu fulanan, wahai Jibril, sungguhnya aku cinta dengan si fulan. Fa ahibbahu, maka wahai Jibril, cintalah engkau juga dengan dia. Fa yuhibbuhu Jibril, kemudian karena Jibril diperintah Allah, akhirnya Jibril pun cinta dengan hamba Allah ini.
Thumma yunadi fis sama, kemudian Jibril menyeru di langit, fayaqul innallah yuhibbu fulanan. Ujar Jibril, sungguhnya Allah cinta dengan seseorang. Fa ahibbuh, maka wahai ahlus sama, wahai penduduk langit, cintalah kalian kepada orang yang Allah cinta kepada dia. Nah, fayuhibbuhu ahlus sama, maka akhirnya penduduk langit berataan cinta lawan orang tersebut. Kemudian summa yud'u lahul qabul fil ardi, kemudian diletakkanlah baginya qabul, penerimaan orang cinta jualan sidin fil ardi, di bumi. Mudah-mudahan kita ini termasuk yang dicintai Allah. Lalu dicintai malaikat Jibril, dicintai ahlus sama, penduduk langit, dan juga dicintai oleh penduduk bumi. Makanya mun pian lihat tuh, haul guru sekumpul tuh saban tahun kada makin sedikit tapi makin berbanyak. Ya kalau terakhir itu 4,1 juta totalnya. Tahun lalu 3 juta. 3 juta itu sama dengan jumlah orang yang tulak jamaah haji. Ya kalau 3 jutaan. Nah, jadi mun sekarang tahun ini tadi 4,1 juta itu sudah melampaui jumlah jamaah haji. Nah, itu alamah, ya, tanda bahwa sidin itu dicintai lawan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sidin hidup Allah cinta, sidin sudah wafat pun Allah cinta. Nah, tapi jangan sampai kita hadir haul tuh hendak beramian ja, ini perlu dipadahkan. Hendak beramian ja, hendak selfiean ja, hendak dapat wadai gratis ja, banyu gratis ja, pertalet gratis ja, apalagi berduaan lawan pacar ke sana. Nauzubillah summa nauzubillah. Mun pian kada insyaallah. Mun di luar sana tuh bejibun. Ya kalau iyalah guru. Ada kalau ada nang gitu. Nah, alasan gara-gara haul esok ada turun sekolah, ada. Makanya kita semalam baik kita liburkan aja selajur daripada pacangan kada turun kan. Jadi kita liburkan, kita undur waktu masuknya. Jadi karena supaya hendak hadir haul silahkan, supaya juga terhindar dari macet. Lalu ujar Allah Ta'ala, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, maka jika aku sudah cinta dengan hambaku tadi, ya, yang dia itu menggawi kefarduan, lalu menambahkan dengan perkara yang sunnah, kuntu, maka jadilah aku sam'ahu, pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, yang kemudian dia mendengar dengannya. Maksudnya apa? Bukan berarti telinganya kita jadi telinganya Allah lain. Nah, salah tak? Salah maksud. Padahal mau dibaca di kitab-kitab, baik di kitab ini lah, di kitab Muraqil Ubudiyah, ada juga di kitab syarah daripada kitab Sulamut Taufiq, itu juga maksudnya adalah inya tuh mendengar, hanya mendengar sesuatu yang Allah ridho dia untuk mendengar. Dia hanya mendengar sesuatu yang Allah bolehkan. Inya kada hakon mendengar ghibah, kada hakon mendengar fitnah, inya kada hakon mendengar namimah. Bila mendengar orang ghibah, inya menagur. Kada wani menagur, inya berjauh. Ada orang memfitnah, inya menagur. Kada wani menagur, inya berjauh. Mendengar orang mengadu domba, inya menagur. Kada wani menagur, berjauh. Gitu aja. Orang teman sudah dijaga oleh Allah Ta'ala. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, itu wawunya wa atop lah. Jadi kalau dikaitkan dengan sebelumnya, kuntu basarahu, nah itu aku jadi pendengarannya. Jadi basarahu itu khobar kana, kuntu tadi tuh. Ana kan, jadi kuntu. Bila bebinian kunti. Yalah, anak. Pakai. Bila aku kuntu, bila kamu laki-laki kunta, bila bebinian kunti. Makanya ngaran kuntilanak tuh kada ada lakian. Pasti binian. Wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku jadi penglihatannya yang dia kemudian melihat dengannya. Maksudnya apa? Bukan berarti bahwa mata kita jadi matanya Allah lain. Lalu kemudian berarti kita ini sudah istilahnya wahdah, menyatu dengan Allah Ta'ala lain. Tapi apa tadi syarahnya? Orang yang sudah dijaga oleh Allah, orang yang cinta lawan Allah, taat kepada Allah, Allah pun cinta kepada dia. Inya hanya melihat hal-hal yang Allah ridho untuk dilihat.
terjaga matanya. Ya tadi hendak bermaksiat kada jadi. Kalaupun bermaksiat terlihat nang haram, segeranya istighfar. Astagfirullahaladzim. Bubulik lagi melihat. Ya. Ya. Jadi yang kada boleh itu memandang berandam disertai syahwat. Kalau memandang yang bukan aurat nih lah, melihat wajah itu bukan aurat, memandang. Nah, tapi kalau memandang biasa boleh, atau memandang takajud, tiba-tiba terpandang bebinian boleh. Nang kada boleh itu memandang takajud, mbah itu selajur. Nah, sampai terputar gulu 360 derajat mau empati. Ya betul gulu terputar 360 derajat. Nah, kalaupun tegawi maksiat dia segera bertobat. 6 jam tadi. Wa yadahu alladhi yabtishu biha. Maksudnya Pak, wa kuntu yadahu, aku menjadi tangannya. Allati yang. Nah, allati karena yadah itu muannas. Ya. Karena anggota tubuh yang berpasangan. Wa yadahu allati yabtishu biha, yang dengan tangannya itu, dengan tadi aku menjadi tangannya yang dengan itu dia apa tuh menggawi ya. Tangan tuh kan gasan mengambil macam-macam ya, tangan tuh gasan mencangkol, gasan mendorong arko, gasan bertanam tanaman, gasan bertetapas, gasan menulis macam-macam. Wa rijlahul lati yamshi biha, maksudnya wa kuntu rijlahu, aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Sekali lagi itu bukan berarti batis ini batis Allah nih. Ini batis Allah yang berjalan nih. Hati-hati itu. Maksudnya kakinya itu hanya dia gunakan melangkah ke tempat-tempat yang Allah ridhoi. Salah satunya masjid, madrasah, pondok pesantren, datangi orang-orang soleh. Nah itu. Walain sa'alani, kalau orang ini meminta kepadaku jar Allah, la a'tiyannahu, niscaya aku beri dia. Makanya penting kita itu minta doa dari orang-orang soleh, nakai lah penting. Karena bahkan mungkin orang yang kita anggap biasa, kada ada salahnya kita doakan ulun, doakan ulun, doakan ulun. Barangkali itu wali Allah. Yang kalau inya meminta, apa jar Allah Ta'ala, la a'tiyannahu, kalau dia meminta aku beri. Makanya guru sekumpul tuh sidin bemalam-malam tuh nah meminta akan daftar orang yang minta didoakan sidin. Bemalam-malam saking uyuhnya sampai dang sanak sidin madahi sadang gen sudah cukup sudah. Jadi saking sidin hendak supaya apa yang menjadi hajat orang tuh kabul. Nah, makanya kita pas sujud terakhir atau pas sujud sholat hajat tuh nah, jangan hajat kita aja, hajat kuitan kita doakan juga, hajat kawan kita, hajat guru kita, hajat orang-orang yang berbuat baik lawan kita, doakan juga. Karena ketika kita mendoakan itu namanya apa itu? Bizahril ghaib, mendoakan ketika orang yang kita doakan itu kadada mustajab. Karena ujar malaikat walaka mithlu, bagimu semisal yang engkau minta. Kita mendoakan keselamatan kaum muslimin di Palestina, keafiatan bagi mereka, kita dapat keselamatan afiat juga. Nah, jadi jangan engken mendoakan orang lain, mendoakan kaum muslimin di belahan negeri muslim yang manapun. Allahumma salim ikhwanal muslimina fi Palestin, salim ikhwanana fi Suriah, salim ikhwanana fi Lebanon, salim ikhwanana fi Indonesia, fi kulli sa'idil biladil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita mendoakan kaum muslimin berataan seduniaan, kita dapat juga walaka mithlu, bagimu semisal jar malaikat. Nah, jadi jangan engken berdoa tuh, jangan kesan kita seorang. Dan usahakan minta doa lawan orang soleh, lawan kawan. Kada tahu barangkali itu adalah waliullah yang kalau inya minta la'atiyannahu jar Allah, aku akan beri dia. Wala inista'adzani la u'idzannahu, yang jika dia minta perlindungan kepadaku niscaya pasti akan aku lindungi dia. Nah itu lah fadilahnya taat kepada Allah. Kalau inya meminta Allah, kalau inya perlindungan Allah akan lindungi. Syaratnya tadi taat lan Allah, gawi yang fardu tambah dengan yang nawafil.
Makanya dalam suratul Fatihah, rahasia dari suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ujar Imam Ibnu Katsir, ayat itu menjadi pertemuan antara hak Allah dengan hak makhluk. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, itu haknya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, dan seterusnya, itu haknya hamba. Pertemuannya di mana? Pertemuannya di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sana ada hak makhluk, di sana ada hak Allah. Ketika iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau wahai Allah kami menyembah, itu haknya Allah. Nah, setelah Allah haknya kita tunaikan, hanya wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan, minta perlindungan, itu hak makhluk, ketemunya di situ. Jadi kalau hendak hak makhluk tertunaikan, lah kita hendak ini, hendak itu, hendak sehat, qabul hajat segala macam, tunaikan dulu haknya Allah. Salat dulu, tuntung salat hanya berdoa, itu tempat waktu mustajab. Puasa dulu, ketika puasa kita berdoa. Keluarkan duitnya dulu, bayar tiket tolak umroh, ketemu Allah di Baitullah, di hadapan Ka'bah, kita minta kepada Allah, mustajab. Jadi berkorban dulu, tunaikan hak Allah, Allah akan berikan hak kita. Terakhir sebagai penutup, di kitab kita ini ada kalamnya Imam Ali. Bagus benar ini untuk kita renungkan lah, di halaman 116 tuh. Kita ambil bagian-bagian pentingnya saja. Jadi waqala Aliyun radhiyallahu taala anhu ma raaitu syai'an illa wa raaitullaha taala qablahu. Bagus tuh direnungkan, bagus dihafal ibarat ini. Jadi Imam Ali, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha ta'ala qablahu. Tidaklah aku melihat sesuatu. Sesuatu itu langit kah, bumi kah, tanaman kah, binatang kah, manusia kah, banyu kah. Ya, ma ra'aitu syai'an. Tidaklah aku melihat sesuatu, ijar Imam Ali, illa wa ra'aitullah ta'ala qablahu, kecuali pada sesuatu itu aku melihat Allah sebelumnya. Jadi sebelum sesuatu itu ada Allah. Kadang mungkin sesuatu itu ada tanpa Allah mengadakan. Tidak mungkin sesuatu itu terjadi kecuali dengan qudrah dan iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini banjir pasang, ini iradah Allah, qudrah Allah. Di Banjarmasin bahkan katanya banjirnya itu karena puncaknya tanggal 31 Maret kan. Jadi ternyata JS ulun baca itu, dan karena banjirnya di Banjar itu sekitar Banjarmasin Timur, Banjarmasin Selatan. Nah kalau utara, barat, termasuk Berangas ini aman, katanya itu relatif aman. Karena yang meluap itu karena di bulan Maret itu Sungai Martapura, jadi arah sana. Nah kalau nang semalam kita kena giliran, nang meluap itu Sungai Barito. Jadi rupanya ada dua sungai yang mengelilingi kita nih. Di sana Sungai Martapura, di sini Sungai Barito. Nah kalau Sungai Barito itu datang, pasang, lalu bulik, gitu modelnya. Tapi kalau yang di Sungai Martapura, banyunya itu model banyu dari gunung kayak tahun 2021 Ji. Nah itu, yang di mana-mana calap sampai di Jalan Pramuka, Ayani. Itu dari Sungai Martapura, banyunya dari gunung. Nah ini ya tentu kita harus menyikapinya. Yang pertama kita baik sangka dengan ketetapan Allah dari sisi itunya. Nah di sisi lain kita juga harus merenung. Ini terjadi karena sebab tangan manusia juga. Yang menggunduli gunung di Tanjung, di Paringin, itu lain orang hutan nah kayak. Orang hutan malah bukahannya. Yang menggunduli itu orang kota, orang-orang rakus, para kapitalis yang menghabisi gunung. Akhirnya begitu kemarau panas, begitu hujan kadang-kala menampung air. Akhirnya banjir. Nah itu DP jadi Allah Ta'ala. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Setelah nampak kerusakan di daratan, di lautan karena
Sabab bisababi ma'asihim wa dzunubihim. Disebabkan karena maksiat dan dosa manusia. Supaya apa? Liyudhiqahu ba'dalladzi amilu, agar dirasakan kepada mereka sebagian ba'dalladzi. Nah, itu DP ya. Dari apa yang mereka lakukan, la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan dengan begitu mereka ji'un. Ji'un bukan ji'un mati lah. Maksudnya kembali kepada Allah. Nah, mudah-mudahan majelis malam ini bermanfaat. Ini majelis terakhir di bulan Rajab. Yalah, karena kita lanjutkan di bulan Sya'ban. Jadi akhir bulan Rajab. Jadi ini kesempatan terbaik kita untuk banyak-banyak beramal soleh, beribadah, banyak sholawat, banyak sedekah, banyak berdakwah, banyak belajar. Nah, masih tinggal beberapa hari terakhir nih. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengisi bulan Rajab ini dengan beragam kebaikan. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihatin wa nafi'atin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati was salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon ampun, mohon halal, mohon ridha. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi Basaruan Barataan hari Senin insyaallah kita memperingati Isra wal Mi'raj ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid kita ini, Masjid Darul Ma'arif. Demikian, minta rela. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.